Halo semuanya, perkenalkan nama saya Emiliana Vivinta Yoman. Pada kali ini saya akan membahas tentang perkembangan masa remaja. Sebelum kita masuk pada perkembangannya, harus kita ketahui dulu yaitu masa remaja merupakan masa perkembangan setelah masa kanak-kanak dan menuju masa dewasa yang meliputi perkembangan emosi, fisik, dan kognitif. Kita lihat batasan usia remaja. Menurut Hurok 1981, masa remaja adalah mereka yang berada pada usia 12-18 tahun. Sedangkan Kartini Hartono membagi 3 bagian pada masa remaja. Yang pertama itu remaja awal, berkisaran umur dari 12 sampai 15 tahun. Pada masa ini, remaja mengalami perubahan jasmani yang sangat pesat dan perkembangan intelektual yang sangat intensif, sehingga minat anak pada dunia luar sangat besar, dan pada saat ini remaja tidak mau dianggap sebagai kanak-kanak lagi. Yang kedua, remaja pertengahan. Remaja pertengahan ini kisaran umurnya itu dari 15 sampai 18 tahun. Pada masa pertengahan ini, kepribadian remaja pada masa ini masih kekanak-kanakan, tetapi pada remaja ini timbul unsur baru, yaitu kesadaran akan kepribadian dan kehidupan badannya sendiri. Pada rentan usia ini mulai timbul kemantapan pada diri sendiri. Rasa percaya diri pada remaja menimbulkan kesanggupan pada dirinya untuk melakukan penilaian terhadap tingkah laku yang dilakukannya. Selain itu, pada masa ini, remaja menemukan diri sendiri atau jati dirinya. Yang ketiga itu remaja akhir. Remaja akhir ini kisaran umurnya dari 18 sampai 21 tahun. Pada masa ini, remaja sudah mantap dan stabil. Remaja sudah mengenal dirinya dan ingin hidup dengan pola hidup yang digariskan sendiri dengan keberanian. Remaja mulai memahami arah hidupnya dan menyadari tujuan hidupnya. Remaja sudah mempunyai pendirian tertentu berdasarkan satu pola yang jelas yang baru ditemukannya. Kita lihat yang berikut, itu ciri perkembangan remaja. Yang pertama, masa remaja sebagai periode yang penting, yaitu perubahan-perubahan yang dialami masa remaja akan memberikan dampak langsung pada individu yang bersangkutan dan akan mempengaruhi perkembangan selanjutnya. Yang kedua, masa remaja sebagai periode pelatihan. Di sini berarti perkembangan masa kanak-kanak dan belum dapat dianggap sebagai orang dewasa. Status remaja masih tidak jelas. Keadaan ini memberi waktu padanya untuk mencoba gaya hidup yang berbeda dan menentukan pola perilaku, nilai, dan sifat yang paling sesuai dengan dirinya. Ciri yang berikut, masa remaja sebagai periode perubahan, yaitu perubahan pada emosi, perubahan tubuh, minat dan peran, perubahan pada nilai-nilai yang dianut, serta keinginan akan kebebasan. Ciri yang berikut, masa remaja sebagai masa yang menimbulkan ketakutan. Dikatakan demikian karena sulit diatur, cenderung perilaku yang kurang baik. Hal ini yang membuat banyak orang tua menjadi takut. Ciri yang berikut, masa remaja adalah masa yang tidak realistik. Remaja cenderung memandang kehidupan dari kacamata berwarna merah jambu, melihat dirinya sendiri dan orang lain sebagaimana yang diinginkan dan bukan sebagaimana adanya terlebih dalam cita-citanya. Ciri yang berikut, masa remaja sebagai masa dewasa. Remaja mengalami kebingungan atau kesulitan di dalam usaha meninggalkan kebiasaan pada usia sebelumnya dan di dalamnya memberikan kesan bahwa mereka hampir atau sudah dewasa, yaitu dengan merokok, minum minuman keras, menggunakan obat-obatan, dan terlibat dalam perilaku seks. Mereka menganggap bahwa perilaku ini akan memberikan citra yang mereka inginkan. Disimpulkan adanya perubahan fisik maupun psikis pada diri remaja. Kecenderungan remaja akan mengalami masalah dalam penyesuaian diri dengan lingkungan. Hal ini diharapkan agar remaja dapat menjalani tugas perkembangan dengan baik dan penuh tanggung jawab. Kita lihat yang berikut, itu tugas perkembangan masa remaja. Yang pertama, mampu menerima keadaan fisiknya. Yang kedua, mampu menerima dan memahami peran seks usia dewasa. Yang ketiga, mampu membina hubungan baik dengan anggota kelompok yang berlainan jenis.
Yang keempat, mencapai kemandirian emosional. Yang kelima, mencapai kemandirian ekonomi. Yang keenam, mengembangkan konsep dan keterampilan intelektual yang sangat diperlukan untuk melakukan peran sebagai anggota masyarakat. Yang ketujuh, memahami dan menginternalisasikan nilai-nilai orang dewasa dan orang tua. Yang kedelapan, mengembangkan perilaku tanggung jawab sosial yang diperlukan untuk memasuki dunia dewasa. Yang kesembilan, mempersiapkan diri untuk memasuki perkawinan. Dan yang ke-10, memahami dan mempersiapkan berbagai tanggung jawab kehidupan keluarga. Yang berikut kita lihat perkembangan masa remaja pada perubahan fisik. Selama pertumbuhan pesat masa puber, terjadi 4 perubahan fisik penting, di mana terjadi perubahan ukuran tubuh, perubahan proporsi tubuh, perkembangan ciri-ciri seks primer, dan perkembangan ciri-ciri seks sekunder. Kita lihat yaitu yang pertama ada perubahan primer. Perubahan primer pada masa pubertas adalah tanda-tanda atau perubahan yang menentukan sudah mulai berfungsi optimalnya organ reproduksi pada manusia. Pada pria, testis yang terletak di skrotum di luar tubuh pada usia 14 tahun baru sekitar 10% dari ukuran matang. Kemudian terjadi pertumbuhan pesat selama 1 atau 2 tahun. Setelah itu testis sudah berkembang penuh pada usia 20 atau 21 tahun. Kalau fungsi organ-organ pria sudah matang, maka biasanya mulai terjadi mimpi basah. Pada wanita, semua organ reproduksi wanita tumbuh selama masa puber, meskipun dalam tingkat kecepatan yang berbeda. Berat uterus anak usia 11 atau 12 tahun berkisar 5,3 gram. Pada usia 16 rata-rata beratnya 43 gram. Tuba falopi dan vagina juga tumbuh pesat pada saat ini. Petunjuk pertama bahwa mekanisme reproduksi anak perempuan menjadi matang adalah datangnya menstruasi. Yang berikut kita lihat perubahan sekunder. Perubahan sekunder pada masa pubertas adalah perubahan-perubahan yang menyertai perubahan primer yang terlihat dari luar. Pada perempuan, lengan dan tungkai kaki bertambah panjang, pertumbuhan payudara, tumbuh bulu-bulu halus di sekitar ketiak dan vagina, panggul mulai melebar, tangan dan kaki bertambah besar, tulang-tulang wajah mulai memanjang dan membesar, vagina mengeluarkan cairan, keringat bertambah banyak, kulit dan rambut mulai berminyak, dan pantat bertambah lebih besar. Pada pria, lengan dan tungkai kaki bertambah panjang, tangan dan kaki bertambah besar, pundak dan dada bertambah besar dan membidang, otot menjadi kuat, tulang wajah memanjang dan membesar, tidak tampak seperti anak kecil lagi, tumbuhnya jakun, tumbuh rambut-rambut di ketiak, sekitar muka dan sekitar kemaluan, penis dan buah zakar membesar, suara menjadi besar, keringat bertambah banyak, kulit dan rambut mulai berminyak. Perkembangan masa remaja pada perubahan emosional. Secara tradisional, masa remaja dianggap sebagai periode badai dan tekanan. Suatu masa di mana ketegangan emosi meninggi sebagai akibat dari perubahan fisik dan kelenjar. Pertumbuhan yang terjadi terutama bersifat melengkapi pola yang sudah ada terbentuk pada masa puber. Adapun meningginya emosi terutama karena anak laki-laki dan perempuan berada di bawah tekanan sosial dan menghadapi kondisi baru. Sedangkan selama masa kanak-kanak, ia kurang mempersiapkan diri untuk menghadapi keadaan-keadaan itu. Masa remaja merupakan badai dan tekanan, masa stressful karena ada perubahan fisik dan biologis serta perubahan tuntutan dari lingkungan. Dan sebagian besar remaja mengalami ketidakstabilan dari waktu ke waktu sebagai konsekuensi dari usaha penyesuaian diri pada pola perilaku baru dan harapan sosial yang baru. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita tentang perkembangan masa remaja. Sampai bertemu di video selanjutnya.